Roket itu luar biasa kuat. Dengan roket, manusia bisa meninggalkan bumi, masuk ke orbit, mendarat di bulan, dan sebentar lagi mungkin menginjakan kaki di Mars. Tapi jujur aja, kalau tujuan kita bukan cuma Mars, bukan cuma planet di tata surya, melainkan bintang lain di luar sana, roket tiba-tiba terasa kecil. Jarak antar bintang itu bukan sekedar jauh, tapi nyaris tak masuk akal. Dan di titik inilah, para ilmuwan mulai sadar. Dengan roket saja, manusia nggak akan pernah benar-benar menjelajahi alam semesta. Masalah terbesarnya sederhana tapi kejam. Bahan bakar. Setiap kali sebuah pesawat luar angkasa ingin mempercepat diri atau mengubah arah, dia butuh bahan bakar. Tapi makin banyak bahan bakar yang dibawa, makin berat pesawatnya. Dan makin besar pula energi yang dibutuhkan untuk mendorongnya. Ini lingkaran tanpa ujung. Di luar angkasa juga nggak ada tempat buat isi ulang. Begitu bahan bakar habis, permainan selesai. Itulah kenapa wahana tercepat yang pernah kita kirim, seperti Voyager 1, butuh puluhan tahun hanya untuk mencapai batas tata surya. Sekarang, bayangin kalau tujuannya adalah bintang terdekat. Dengan teknologi roket hari ini, itu bisa makan waktu ratusan ribu tahun. Dari keterbatasan itu, lahirlah cara berpikir baru. Para ilmuwan berhenti bertanya, bagaimana caranya kita membuat mesin yang lebih kuat? Dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya sudah disediakan alam semesta untuk kita? Jawabannya ternyata datang dari sesuatu yang setiap hari kita rasakan, tapi jarang kita pikirkan. Matahari. Matahari bukan cuma sumber cahaya dan panas. Setiap detik, matahari meniupkan partikel bermuatan ke segala arah dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Inilah yang disebut angin matahari. Dan dari sinilah muncul ide yang terdengar gila, tapi masuk akal secara sains. Berlayar di angkasa. Bayangin sebuah pesawat luar angkasa yang nggak mengandalkan mesin besar atau bahan bakar yang banyak, tapi membentangkan layar raksasa. Bukan layar dari kain seperti kapal di laut, tapi kabel-kabel super tipis yang bermuatan listrik dan membentang hingga puluhan kilometer. Layar ini nggak ditiup angin seperti di bumi, tapi berinteraksi dengan partikel bermuatan dari matahari. Setiap partikel kecil itu memberikan dorongan yang sangat kecil. Tapi dorongan kecil yang terus-menerus dalam waktu lama bisa menghasilkan kecepatan yang luar biasa. Tanpa suara mesin, tanpa knalpot, tanpa bahan bakar yang terbakar. Cukup membuka layar dan membiarkan alam semesta mendorong pelan-pelan. Dengan teknologi seperti ini, sebuah pesawat bisa mencapai kecepatan yang bahkan melampaui wahana tercepat yang pernah manusia kirim. Tahun demi tahun, kecepatannya terus bertambah. Ini bukan akselerasi brutal seperti roket, tapi percepatan sabar yang konsisten. Lo nggak dipaksa melesat, lo diajak mengalir. Tapi perjalanan ini jauh dari kata romantis. Di luar sana ada wilayah penuh bongkahan es dan komet yang bisa merobek layar kapan saja. Ada ruang hampa yang sunyi, dingin, dan gelap. Dan semakin jauh lo dari matahari, dorongan angin matahari semakin lemah. Sampai akhirnya lo mencapai batas tata surya. Di sana pengaruh matahari hampir menghilang. Angin yang mendorong lo sejak awal perjalanan mulai lenyap. Di titik ini ada kemungkinan yang sangat menakutkan. Layar lo berhenti bekerja. Pesawat lo tidak meledak, tidak jatuh, tidak hancur. Dia hanya diam, tersesat di pinggiran kosmos, sendirian, tanpa arah, tanpa dorongan, seolah alam semesta berhenti bicara sama lo. Satu-satunya harapan hanyalah bintang lain. Jika lo bisa mengarahkan pesawat ke sistem bintang terdekat, lo bisa kembali menangkap angin, kali ini dari matahari lain. Setiap bintang punya kekuatan yang berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, tapi cukup untuk membuat lo bergerak lagi. Tanpa sadar, lo sudah melangkah lebih jauh dari manusia manapun sebelumnya. Bukan karena mesin terbesar, bukan karena bahan bakar terbanyak, tapi karena lo memilih memanfaatkan apa yang sudah ada di alam semesta. Disinilah makna besar dari penemuan ini. Cara terbaik menjelajahi alam semesta mungkin bukan dengan memaksakan kehendak kita lewat teknologi yang semakin agresif, tapi dengan belajar memahami, mengikuti, dan bekerja sama dengan kekuatan alam itu sendiri. Manusia selama ini selalu ingin menaklukkan alam, tapi mungkin untuk benar-benar menjelajah kosmos, yang kita butuhkan adalah keberanian untuk membuka layar, melepas kendali sepenuhnya, dan membiarkan semesta membawa kita ke tempat yang belum pernah kita bayangkan.